Skuad Timnas Indonesia pada Selasa sore tiba di tanah air usai menjalani laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra tuan rumah Australia. Melawan Socceroos, Timnas harus menelan pil pahit dikalahkan dengan skor telak 5-1. Selanjutnya para penggawa Timnas akan bersiap untuk menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Mengenai hasil buruk di Australia, pelatih Timnas Patrick Kluivert menyebut rencana permainan tak berjalan setelah Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti di awal babak pertama. Para pemain kehilangan konsentrasi. Namun menurutnya pemain Timnas tetap berjuang seperti singa. Dia berharap masyarakat tetap mendukung Timnas. Unfortunately, of course, the result. I think in the beginning of the game, we did a very good job in pressing high, exactly on the right side where we wanted to press, because we knew on the left side they have the good players, and from my point of view, it went very good. After that, we received a penalty. If you shoot the penalty in, it will be a totally different match, of course. But unfortunately, Kevin shot the ball in the post, and from that moment we changed something in our minds or something. But we didn't play our play anymore. But I think that during the game, I think that we fought like lions. We never dropped down our heads. But unfortunately, I'm very disappointed, of course, for the result. Not only for us, for the people, but for everybody who is supporting Indonesia. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung menilai Patrick Kluivert membuat keputusan beresiko mengubah formasi dan gaya main Timnas. Padahal waktu persiapannya sangat singkat. Ya, boleh mengatakan apa artinya rekaman-rekaman pertandingan sebelumnya tim nasional sampai babak putaran ketiga ini? Apa artinya ketika kita bermain mengalahkan Arab Saudi, apakah itu tidak dicermati bahwa fondasi permainan sepak bola tim nasional saat ini adalah seperti ini, mengganti dan merombaknya gaya bermain dengan waktu yang singkat tanpa pernah ada waktu untuk menguji, dalam arti kata ada pertandingan uji coba ya, pertandingan pemanasan sebelum menghadapi Australia. Itu sebuah keberanian yang sangat beresiko, dan maaf, memang resikonya ditanggung oleh pelatih yang mengubah permainan kita. Nggak boleh disalahkan yang lain, pelatih bertanggung jawab. Usai Timnas kalah telak dari Australia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bakal tetap bekerja keras untuk membangun Timnas. Dalam unggahan di Instagram, dia meminta pemain tetap mengangkat kepala tegak karena peluang masih ada. Presiden Prabowo Subianto berkomentar soal kekalahan Timnas Indonesia 1-5 dari Australia. Presiden menyatakan tetap yakin Timnas bakal tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya. Mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Ini sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia, termasuk terutama di hal-hal seperti olahraga. Kekalahan 1-5 dari Australia membuat Timnas melorot ke posisi 4 klasmen grup C. Timnas memiliki poin 6 sama dengan yang dimiliki Tiongkok dan Bahrain. Namun selisih gol Timnas lebih baik. Untuk lolos otomatis ke Piala Dunia, Timnas harus ada di posisi kedua. Jika berada di posisi ketiga dan keempat, Timnas berhak mengikuti putaran keempat. Kekalahan dari Australia memperberat peluang lolos otomatis ke Piala Dunia. Namun jalan sama sekali belum tertutup. Timnas masih memiliki sisa 3 pertandingan dan yang terdekat adalah menjamu Bahrain di GBK pada 25 Maret. Tim Liputan Kompas TV. Setelah harus mengakui keunggulan Australia 5-1, bagaimana pekerjaan berat Timnas Indonesia untuk
menjaga asa meraih tiket ke Piala Dunia? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat malam, Bung Binder. Selamat malam, Friska. Sangat berat ya kemarin, laga kemarin masih belum bisa move on. Kita harus mengakui keunggulan Australia 5-1 jauh sekali. Kalau bicara soal evaluasi yang harus diperbaiki, apakah kemarin taktiknya Patrick Kluivert terlalu berisiko untuk dilakukan di laga yang pertama kali ia harus arsiteki, termasuk juga para pemain yang baru bertemu hanya 1-2 hari saja, Bung Binder? Sebetulnya bermain menyerang itu kan tidak salah ya. Kalau Patrick Kluivert mau memakai strategi menyerang itu sebetulnya tidak salah. Tapi momennya belum tepat. Karena pertandingan kemarin itu adalah pertandingan tandang melawan salah satu tim favorit di grup C yang adalah langganan Piala Dunia. Dan memang yang merupakan tim yang sekarang bermain pragmatis. Jadi Australia ini memang tidak bermain sepak bola menyerang, mereka akan menunggu di tengah, akan bermain counter attack. Ya. Jadi pada saat bertemu tim seperti itu, memang bermain menyerang akan punya resiko yang sangat besar. Jadi pada saat menyerang seperti agresif seperti itu, maka tentu kelihatan bahwa para pemain Australia itu hanya tinggal menunggu waktu. Jadi momennya saja yang tidak tepat, bermain away, bermain menyerang, pada saat memang Australia juga adalah tim yang membutuhkan poin. Jadi ya saya rasa itu bukan strategi yang tepat ya. Ya, bukan strategi yang tepat, termasuk juga kan ini momentumnya semestinya draw saja kita sudah punya tempat yang lebih tenang lah untuk melanjutkan laga melawan Bahrain. Nah, apa yang bisa kita baca agar tidak terulang lagi nanti saat melawan Bahrain yang jadi laga hidup mati ya untuk timnas Indonesia. Tapi usai jeda, Bung Binder Singh tetap bersama kami kembali sesaat lagi.